Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat Hari Raya Imlek. Kebetulan hari ini kita bersama untuk beberapa saudara merayakan Hari Raya Imlek. Saudara-saudara, sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan pada pagi ini, mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur di dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, kami pada pagi ini kembali dapat menyambut hari baru yang Tuhan anugerahkan. Kami bersyukur untuk malam yang kami lalui dan kami dapat beristirahat dengan baik. Kami bersyukur untuk segala hal yang boleh kami nikmati dalam hidup ini, bahkan bukan hanya suka tetapi juga duka, karena di dalam setiap peristiwa hidup ini Tuhan punya rencana yang baik bagi kami pribadi lepas pribadi. Sebentar kami akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami, menerangi setiap hati, pikiran kami dengan Roh Kudus, sehingga kami pun boleh memahami firman Tuhan dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan di dalam nama Kristus, firman yang hidup kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Saya akan membacakan untuk kita semua dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram, tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku."
Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.' Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir." Demikian saudara-saudara pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya selalu mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang berbahagia ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini mengisahkan tentang Naaman. Dia adalah bukan orang sembarangan. Kalau tadi kita membaca dari bagian Alkitab, pembacaan kita pagi ini bahwa dia adalah seorang panglima Raja Aram. Ia juga seorang yang terpandang di mata tuannya dan tentu juga saudara-saudara di mata para bawahannya. Naaman ini sangat disayangi oleh tuannya, yaitu Raja Aram, dan ia juga disebut sebagai seorang pahlawan tentara. Tetapi saudara-saudara, di tengah kehebatan dirinya itu, Naaman ternyata mengalami sakit yang pada zaman itu belum bisa disembuhkan, yaitu sakit kusta. Dikisahkan bahwa di rumah Naaman ini ada seorang pelayan dari istri Naaman. Dia adalah seorang anak perempuan, seorang tawanan yang pada waktu itu dibawa dari negeri Israel. Gadis itu kemudian memberi tahu jika di Samaria ada nabi yang dapat menyembuhkan sakit kustanya. Mendengar itu saudara-saudara, kemudian Naaman pergi dan dia mempersiapkan segala berbagai pengantar yang diperlukan, yaitu misalnya pengantar surat dari Raja Aram yang disampaikan kepada Raja Israel, dan juga ia membawa beberapa persembahan dalam berbagai bentuk. Namun dikisahkan selanjutnya ketika dia sudah sampai dan meneruskan surat itu, maka terjadilah salah paham. Raja Israel menganggap bahwa Raja Aram mau mencari gara-gara. Persoalannya saudara, karena ia diminta untuk menyembuhkan Naaman dari sakit kustanya. Sementara Raja Israel pada waktu itu berpikir bahwa itu permintaan yang tidak mungkin bisa dipenuhi karena ia bukan Allah yang dapat menyembuhkan sakit kusta. Nah saudara-saudara, ketika hal itu didengar oleh Elisa abdi Allah, karena memang Raja Israel juga menyatakan ketidaksukaannya dengan mengoyakkan pakaiannya, maka Elisa meminta agar Naaman menemui Elisa di rumahnya. Namun saudara-saudara, ketika Naaman dan rombongannya tiba di depan rumah Elisa, tetapi apa yang terjadi? Sesampai di sana, Elisa tidak menemui Naaman, melainkan ia hanya menyuruh orang suruhannya untuk menemui Naaman, dan bahkan ia meminta supaya Naaman mandi 7 kali di sungai Yordan. Nah saudara, mendengar itu Naaman kecewa dan tentu saja tersinggung. Dia seorang panglima, seorang yang terhormat, ya tentu dia juga punya gengsi saudara-saudara. Tapi kemudian sebagai seorang yang terpandang, ia jauh-jauh datang dari negerinya ke negeri Israel ini untuk disembuhkan dari sakit kusta. Tetapi ternyata hanya disuruh mandi di sungai Yordan,
dan ia tentu merasa terhina, dan apalagi yang menyuruhnya bukanlah Elisa secara langsung tetapi hanya pesuruhnya atau suruhannya. Nah, saudara-saudara, maka buat Naaman itu sesuatu yang tidak masuk akal. Ia kecewa. Yang ia hadapi ternyata tidak sesuai dengan kenyataan dan harapannya, saudara. Tentu dalam bayangan dan harapannya, Elisa akan keluar dari rumah, kemudian melakukan mujizat penyembuhan dengan memanggil Tuhan Allah, dengan menggerakkan tangannya di atas tubuh Naaman yang sakit kusta. Tetapi saudara-saudara, kenyataannya ia hanya disuruh mandi di sungai Yordan, yang tentu buat dia tidak sebaik dengan sungai-sungai di Damsyik. Jika hanya disuruh mandi, ia bisa mandi di sungai Agap Apana dan juga Parpar, sungai-sungai di Damsyik yang lebih baik dari segala sungai di Israel. Nah, disitulah kemudian saudara-saudara, Naaman panas hatinya dan berusaha pergi meninggalkan tempat itu. Namun atas permintaan para pegawainya, dan pada akhirnya ia pun menurutinya. Di dalam ayat 13 dan 14 dikatakan demikian. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Saudara-saudara, dikatakan di sana, maka sembuhlah Naaman. Ia tahir, ia bersih dari sakit kustanya. Bahkan di sana diceritakan tentang tubuhnya seperti tubuh seorang anak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan saya selalu yakin saudara-saudara juga mengasihi Tuhan. Dari pembacaan Alkitab pada pagi hari ini, saudara-saudara, kita dapat belajar bahwa jika kita ingin rahmat dan berkat Allah, berkat Tuhan, kita alami dalam hidup kita, maka kita harus mematahkan kesombongan diri kita. Kita harus bersikap rendah hati, berserah, dan taat kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jangan mengeraskan hati, taati segala perintah Tuhan, maka dalam perkenan Tuhan kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan dan kita harapkan. Kalau kita melihat dari kisah Naaman, saudara-saudara, jika Naaman tetap pada pendiriannya, tetap pada kesombongannya, tetap kepada gengsinya, dan dia juga tetap tersinggung dan marah, panas hati, maka saudara-saudara, kemudian ia juga tidak mau mengikuti perintah untuk mandi 7 kali di sungai Yordan, maka ia tidak akan sembuh. Ia tidak akan mengalami kesembuhan. Dan sebagai informasi tentu saja saudara, pada zaman itu tidak ada obat yang mampu menyembuhkan penyakit kusta. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Naaman mempunyai pergumulan dan Tuhan menolongnya saat ia berserah penuh. Saudara-saudara dan saya juga pasti memiliki pergumulannya masing-masing. Mungkin ada di antara saudara-saudara yang masih sakit atau juga mempunyai pergumulan dalam bentuk yang lainnya. Maka saudara-saudara, marilah kita berserah penuh kepada Tuhan. Saat kita angkat tangan, maka Tuhan akan campur tangan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kembali dapat kami renungkan pada saat ini. Kami dapat belajar dari Naaman yang mengalami sebuah proses saat ia ingin mendapatkan kesembuhan dari sakit kustanya.
dari pemberontakan oleh karena dia ingin mempertahankan gengsi, kehormatan, dan bahkan kesombongannya. Namun ketika ia pada akhirnya berproses dan pada akhirnya dia tunduk taat kepada apa yang menjadi perintah dari abdi Allah, dari Elisa, maka kebaikan terjadi dalam diri Naaman. Dia dapat disembuhkan dari segala sakitnya, yaitu sakit kusta. Dan oleh karena itu, biarlah kami terus belajar bahwa Tuhan selalu bekerja dalam hidup kami. Tuhan ingin memberikan rahmat dan berkat kepada setiap kami, bahkan keluarga kami. Tuhan ingin agar kami memiliki kerendahan hati, agar kami tetap taat kepada apa yang menjadi perintah Tuhan. Sehingga ketika kami pasrah, berserah, angkat tangan, maka Tuhan akan campur tangan. Oleh karena itu, biarlah kiranya Tuhan juga yang menolong kami. Engkau tahu setiap pergumulan kami masing-masing pada saat ini. Biarlah Tuhan juga yang memberikan jalan keluar yang terbaik. Pada saat ini kami ingin berdoa juga untuk pandemi COVID yang belum usai dan bahkan cenderung meningkat lagi. Biarlah Tuhan kiranya menolong dan Tuhan beri hikmat pada para pemimpin kami yang berwenang untuk mengatasinya. Biarlah Dia berikan hikmat dan kesehatian sehingga satu sama lain saling mendukung untuk penanganan COVID ini secara baik dan paripurna. Kami serahkan hidup kami selanjutnya dan juga segenap acara kami sepanjang hari ini dalam pertolongan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Kristus, Gembala kami yang baik. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.